Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Satria Rajendra, mahasiswa semester 7 jurusan Pendidikan Ilmu Komputer di Universitas Pendidikan Indonesia. Sejak di bangku SMA, saya sudah berkeinginan tinggi untuk menjadi seorang software developer yang mampu menyelesaikan permasalahan di sekitar kita dengan menggunakan teknologi. Hal tersebutlah yang mendorong saya untuk terus belajar, sehingga selama kuliah saya berhasil dipercaya untuk menjadi asisten dosen pada 3 mata kuliah sekaligus, yaitu algoritma pemrograman, sistem basis data relasional, dan juga web programming. Sebagai seseorang yang menyukai tantangan dan hal baru, saya juga aktif mengikuti dan memenangkan perlombaan, seperti meraih pendanaan proposal InnoVillage pada tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Telkom Indonesia dengan meraih total pendanaan sebanyak 14 juta rupiah untuk mengembangkan sebuah platform cerdas berbasis AI untuk pembelajaran bahasa Inggris yang mampu membuat soal otomatis dari sebuah artikel menggunakan AI dan juga machine learning. Tak hanya itu, saya juga meraih juara 3 lomba UI UX di Dimas TI Amli pada tahun 2023. Selain itu, saya juga aktif mengikuti riset dan juga proyek dosen. Salah satunya saat ini saya sedang mengembangkan sebuah platform untuk tes psikotes yang dilengkapi dengan AI dan juga machine learning untuk memberikan penilaian awal terhadap hasil psikotes yang tentunya akan sangat memudahkan psikolog. Selain aktif di bidang akademik, sejak tahun 2023 saya sudah bekerja project base sebagai seorang full stack web developer di salah satu software house. Tech stack yang saya gunakan pada perusahaan tersebut diantaranya adalah Laravel, React.js, Express.js, MySQL, dan juga MongoDB. Sudah terhitung lebih dari 6 real project yang saya kembangkan untuk klien perusahaan tersebut. Fitur yang umumnya saya kembangkan yaitu Computer Based Test atau CBT, Payment Gateway, Transaction, Invitation System, dan fitur-fitur lainnya. Perjalanan karir saya berlanjut ketika pada awal tahun 2024, saya diterima magang sebagai back-end developer di Digital Amoeba, Telkom Corporate University. Di sana saya mengembangkan sebuah website bernama IdeaBox menggunakan Laravel, RESTful API, dan juga MySQL. Alhamdulillah, pada saat magang tersebut, saya berhasil meraih penghargaan sebagai Most Valuable Person dan juga Most Scrum Person. Selain mengembangkan hard skill, saya juga aktif mengembangkan soft skill, khususnya di bidang leadership dan juga public speaking. Hal tersebut dibuktikan ketika pada tahun 2023, saya dipilih untuk menjadi ketua pelaksana event terbesar di himpunan saya, yaitu Disnatalis Keluarga Besar Ilmu Komputer yang ke-18. Pada saat itu, saya memimpin lebih dari 100 orang panitia untuk membuat rangkaian acara seperti seminar nasional, perlombaan akademik, non-akademik, dan yang terakhir ditutup dengan konser. Alasan mengapa saya sangat tertarik mengikuti Digistar Internship DDB Telkom adalah karena saya ingin belajar dan mendapatkan pengalaman untuk mengembangkan software dengan skala yang lebih besar, lalu mencari relasi yang kolaboratif, serta beradaptasi dalam lingkungan industri. Dengan latar belakang saya dalam pengembangan software, termasuk pengalaman menggunakan Laravel, React.js, Express.js, MySQL, dan juga MongoDB, serta didukung dengan kemampuan soft skill saya seperti leadership dan public speaking, saya berkomitmen penuh untuk berkontribusi mengembangkan keterampilan melalui proyek-proyek nyata dan bekerja sama dengan tim yang sangat berbakat. Kesibukan saya saat ini adalah menjadi full stack web developer dengan skema project base di salah satu software house, lalu melakukan riset bersama dosen dalam pengembangan website psikotes. Lalu kesibukan lainnya yang sedang saya jalani saat ini adalah yaitu mengerjakan skripsi. Proyek yang paling berkesan bagi saya adalah IdeaBox. Proyek tersebut saya kerjakan ketika magang sebagai back-end developer di Telkom Corporate University. Tugas saya sebagai back-end developer adalah pertama mendesain database, mengembangkan fitur RESTful API menggunakan Laravel, dan membuat API Docs menggunakan Postman. Fitur yang saya kerjakan ketika magang 5 bulan di perusahaan tersebut diantaranya adalah dashboard, My Ideas, lalu dynamic form idea submission, mail invitation, kategori manajemen, dan tenant preference. IdeaBox dikembangkan menggunakan teknologi Laravel dengan RESTful API dan MySQL. Adapun untuk framework pengembangan produk tersebut kita menggunakan Scrum. Tahapan pengerjaannya dimulai dengan Scrum Grooming bersama Scrum Master, Product Owner, dan developer lainnya. Setelah Scrum Grooming, selanjutnya adalah menentukan produk backlog. Setiap keinginan fitur diberi poin berdasarkan urgensi dan kesulitannya. Lalu tahapan selanjutnya adalah melakukan sprint planning untuk menentukan tugas apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan fitur-fitur tersebut.
Lalu dalam pengerjaannya, setiap hari kita memiliki daily scrum, di mana pada setiap harinya kita melaporkan apa saja progres-progres yang telah dikerjakan dan apa saja rencana pengerjaan di hari itu. Kendala yang dihadapi ketika mengerjakan project Idea Box adalah ketika pengembangan form idea submission. Pada saat sebelumnya, form idea submission itu sifatnya statis sehingga tidak bisa disesuaikan dengan kebutuhan tenan masing-masing. Lalu solusi yang kita terapkan untuk mengatasi masalah tersebut, yang pertama kita identifikasi kebutuhan dari masing-masing tenan. Setelah itu kita mencoba mendesain ulang sebuah tabel untuk menyimpan idea submission tersebut, lalu memodifikasi algoritma yang ada. Setelah itu kita menyesuaikan dengan API yang ada sebelumnya untuk digunakan oleh tim front end, dan hasilnya alhamdulillah stakeholder merasa puas dengan kinerja yang saya lakukan selama magang. Tools yang biasa saya gunakan dalam bekerja adalah Laravel dengan 9/10, MySQL 9/10, React.js 8/10, Express.js 8/10, MongoDB 8/10, Visual Studio Code 9/10, Figma 9/10, GitHub atau GitLab 9/10, Jira atau Trello 8/10, Google Calendar 8/10, dan Eventir 8/10. Saya siap dan bersedia ditempatkan di proyek Lip Telkom Digital manapun jika diterima sebagai internship partisipan, karena saya memiliki pengalaman di bidang software development, didukung dengan kemampuan soft skill dan hard skill yang relevan, dan motivasi yang sangat kuat untuk terus belajar dan menerima tantangan baru. Serta saya yakin bahwa Telkom mampu menjadi wadah untuk berkembang melalui pengerjaan real world project, serta didukung dengan pengembangan soft skill yang kelak akan berguna di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.